Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali pada hari ini berjumpa lagi dalam kajian. Pada hari ini insyaallah saya akan menyampaikan tentang keutamaan saling menyampaikan kebaikan. Yang pertama, alhamdulillahirabbil alamin, tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas iman, Islam, ihsan yang dianugerahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan iman kita selalu naik, walaupun kadang-kala keimanan kita kadang turun, kadang kendor dan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hidup dalam keadaan beriman, kemudian juga mati dalam keadaan beriman. Amin Allahumma amin. Nah, tak lupa pula salawat serta salam. Nah, semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, seorang suri tauladan, seorang panutan, seorang yang sangat patut, bahkan yang lebih utama untuk dijadikan suri tauladan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari kita bangun tidur lagi sampai tidur lagi, dari cara berjalan, cara berduduk, cara berbicara, makan dan minum, bergaul dan lain sebagainya. Marilah kita contoh daripada perilaku Nabi Muhammad SAW. Insya Allah ketika kita benar-benar mengikuti beliau, menjadikan suri tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita insya Allah menjadi orang yang selamat fid dunya wal akhirah. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keutamaan saling menyampaikan kebaikan. Nah, kadang-kala kita pergi ke majelis taklim, kemudian di situ kita mendengarkan sebuah pengajian, kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Kemudian ilmu yang kita dapat pada hari itu, nah kita amalkan dan kemudian kita sebarkan kepada orang lain. Ataupun ketika kita membaca sebuah status di media sosial, baik lewat Facebook, Instagram, ataupun WhatsApp dan lain sebagainya, kita mendapatkan sebuah status yang sangat berfaedah, nah, yang sangat bermanfaat untuk diri kita pribadi. Ada kata-kata kebaikan di sana yang memberikan sebuah pengajaran kepada kita, memberikan sebuah manfaat yang luar biasa bagi kita. Kemudian kita sebarkan kepada orang lain, maka itu juga adalah termasuk sebuah kebaikan. Jadi bayangkan daripada ilmu yang kita dapat tadi, kemudian kita sebarkan kepada orang lain, ataupun dari status-status yang kita sebarkan lewat Facebook kita, lewat status WhatsApp kita, Instagram kita, ataupun Anda punya akun yang sekarang sangat tren, TikTok. Nah, bisa Anda gunakan untuk berdakwah, mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Berapa orang lain yang membaca? Berapa orang lain yang men-share status Anda? Nah, kemudian berapa banyak orang lain yang tergeritik hatinya untuk bertaubat kepada Allah, nah, untuk memperbaiki diri. Nah, maka segitu juga pahala yang Anda dapatkan. Jadi, ketika Anda mendapatkan sebuah ilmu, nah, kemudian Anda sebarkan kepada orang lain dengan niat tadi menyampaikan sebuah kebaikan, maka seberapa banyak orang yang mengamalkan daripada ilmu tersebut, maka Anda akan mendapatkan pahalanya. Man dalla 'alal khairi kafa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, kemudian orang lain mengikuti daripada kebaikan tersebut, maka orang tersebut akan mendapat pahala seperti orang yang menyebarkannya. Jadi masya Allah, tabarakallah. Nah, walaupun mungkin kita bukan orang yang baik, nah, artinya ketika ada orang yang saya takut ini menyebarkan ini yang itu, saya bukan orang yang alim, saya bukan orang yang fasih, saya bukan orang yang baik. Nah, tapi mungkin dengan kita menyebarkan
daripada status dakwah, nah kemudian daripada ilmu, nah Allah memberikan hidayah dan kekuatan kepada kita untuk bertaubat kepada Allah, kemudian untuk memperbaiki diri lagi. Jadi jangan takut untuk menyebarkan kebaikan, walaupun mungkin pandangannya dari orang lain, ini terlalu alim, atau ini orangnya munafik, orangnya sebenarnya tidak baik tapi statusnya seperti ini dan itu. Anda jangan berpikiran seperti itu. Jadi sebarkanlah kebaikan, sampaikanlah satu ayat tentang kebaikan kepada orang lain. Balighu anni walau ayah. Jadi sampaikanlah daripadaku satu ayat, walaupun hanya satu ayat. Artinya ketika kita mendapatkan sebuah ilmu, mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, kita sebarkan kepada orang lain. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah lewat hal yang kita sebarkan kepada orang lain juga mendapatkan kebaikan seperti apa yang kita dapatkan. Jadi jangan pernah takut untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengajak orang lain kembali ke jalan Allah, untuk mengajak orang lain bertaubat kepada Allah. Jangan takut untuk mengajak orang lain supaya insaf, tidak melakukan kemaksiatan ataupun keburukan lagi. Walaupun kadangkala kita dicaci maki, kita dihina, begitulah dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan Islam. Beliau dicaci maki, dihina, dipukuli dan lain sebagainya, sehingga Islam ini sampai kepada kita, menjadi sebuah agama yang rahmatan lil alamin. Jadi tugas kita adalah berdakwah kepada orang lain. Bisa jadi tadi lewat tulisan-tulisan kita yang bermanfaat. Bisa juga berdakwahnya bilhal, dengan hal yang kita lakukan. Bagaimana kita berbicara kepada orang lain, dengan caranya berbicaranya Rasulullah SAW itu tidak menyinggung perasaan orang lain, tidak mencaci orang lain. Bahkan mungkin dari cara makan kita, dari cara duduk kita, dari cara berdiri kita adalah sebuah dakwah yang dilihat orang lain. Itu adalah mencontoh perilaku Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk berdakwah atau menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Tidak hanya misalnya berbicara, tidak pandai berbicara, tapi kita lebih pandai menulis. Bisa jadi tulisan Anda adalah sumber dakwah bagi orang lain, yang lewat tulisan-tulisan Anda itu berapa banyak orang lain mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi juga ketika Anda tidak pandai menulis tapi Anda pandai berbicara, maka katakanlah yang baik-baik, yang mengagungkan Allah, yang memuji Rasulullah, yang mengajak orang lain untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, jika tidak pandai berbicara, tidak pandai menulis, maka lakukanlah dakwah bilhal. Dengan sesuatu, misalnya bagaimana Anda makan, minum yang seperti dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam keadaan berduduk dan lain sebagainya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menyampaikan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berapa banyak orang lain yang mengerjakan daripada apa yang kita sampaikan tadi, maka begitu juga pahalanya yang akan terus mengalir kepada kita nanti menjadi amal jariyah walaupun kita sudah tidak ada di muka bumi ini. Tetapi sebaliknya, ketika kita melakukan kemaksiatan, kemudian orang lain menuruti daripada kemaksiatan kita tadi, mengikuti, kita adalah orang pertama, pencetus utama dari kepada kemaksiatan itu, maka seberapa banyak orang lain yang mengikuti kemaksiatan tersebut, sebegitu juga dosa yang akan mengalir kepada kita walaupun kita sudah berada di alam kubur. Bisa jadi tadi kemaksiatan yang kita lakukan lewat tulisan kita, lewat status-status kita, lewat media sosial kita, bisa jadi lewat perkataan kita. Ada satu kata yang kita ucapkan, kemudian trending, kemudian viral di dunia nyata ataupun di dunia maya, tetapi kata kita ini mengandung unsur kemaksiatan kepada Allah, maka seberapa banyak orang yang mengikuti daripada perkataan kita, segitu juga banyaknya dosa-dosa yang akan mengalir kepada kita. Jadi kita tinggal pilih, apakah kita menjadi penyebar utama kebaikan atau penyebar utama kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya menyampaikan, bukan memaksa. Jadi ketika kita menyampaikan kebaikan, kita tidak marah ketika orang lain tidak melakukan.
Jadi jangan sampai ketika kita berdakwah di jalan Allah, mengajak orang lain untuk melakukan ini dan itu, mengajak orang bertaubat kepada Allah, tetapi orang tidak mengikuti daripada apa yang kita sampaikan, kita tidak marah, karena tugas kita hanyalah untuk menyampaikan. Yang memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita minta kepada Allah. Nah, semoga ketika kita sudah merasakan bagaimana nikmatnya bertaubat kepada Allah, semoga saudara-saudara kita yang lain, semoga teman-teman kita yang lain juga diberi hidayah serta taufik untuk bertaubat kepada Allah, menjadi orang yang lebih baik lagi, bukan orang yang merugi. Jadi pada teman-teman semua, marilah kita sebarkan daripada keutamaan untuk menyampaikan kebaikan, walaupun mungkin kita adalah bukan orang yang baik. Nah, tetapi ketika kita menyampaikan kebaikan kepada orang lain, berapa banyak 100, 200, 1000 orang yang mengamalkan daripada apa yang kita sampaikan, maka begitu juga pahala yang akan terus mengalir kepada kita, walaupun kita mungkin sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Tapi jangan sampai Anda menjadi orang yang rugi, Anda pencetus utama orang yang bermaksiat kepada Allah lewat perkataan Anda, lewat tingkah laku Anda, atau lewat pakaian Anda. Dan orang meniru, seberapa banyak orang yang meniru Anda, segitu juga dosa yang Anda dapatkan sampai Anda di dalam kubur nanti. Nauzubillah min dzalik. Jadi mari kita sebarkan kebaikan ke teman-teman semua, saudara kita, tetangga kita, masyarakat umum lainnya. Jadi walaupun mungkin kita mungkin bukan orang yang menurut kita tidak pantas untuk menyebarkan kebaikan, tetapi kita selalu berdoa kepada Allah. Semoga kita selalu diberi kesempatan untuk menjadi orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita juga diberi kesempatan untuk sebanyak-banyaknya menambah amal ibadah kita sebagai bekal nanti pada hari itu tidak ada satupun yang bisa menolong kita, tidak dengan harta kita, tidak dengan saudara kita, tidak dengan pangkat jabatan kita selama di dunia, tetapi amal-amal ibadah kita selama di dunia lah yang mampu menolong kita. Jadi salah satu tadi adalah menyebarkan kebaikan di antara sesama. Jadi jangan pernah bosan, jangan pernah takut, walaupun misalnya ketika Anda men-share sebuah status, tidak ada satupun orang yang like status Anda. Jangan pernah bosan. Setiap hari sebarkanlah kebaikan lewat tulisan Anda, lewat kata-kata Anda, lewat tingkah laku Anda, sehingga ketika orang lain melihat, orang lain tergerak hatinya untuk selalu ingat kepada Allah, untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian penyampaian saya pada hari ini tentang keutamaan menyebarkan kebaikan. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang selalu menyebarkan kebaikan di muka bumi ini kepada orang lain. Jadi tugas kita adalah menyebarkan kebaikan, bukan memaksa orang lain untuk mengikuti kita. Jadi ketika orang lain tidak menyukai kita, tidak masalah, karena tugasnya adalah yang memberi hidayah itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bisa memberikannya kepada siapa yang dia kehendaki. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan saksikan bersama Kurma Kuliah Ramadan setiap hari pukul 16 WITA di channel YouTube dan Facebook Al Khair 92,7 FM.